Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Shadaqallahul azim. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita semua hari ini di penghujung Ramadan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, sampai kepada kita umatnya yang mengikuti risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Salat malam adalah salah satu amalan yang memiliki banyak keutamaan. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 6 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW melakukan sholat malam sampai bengkak kakinya. Selain yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis di atas, cerita-cerita tentang keutamaan atau fadilah atau keistimewaan mendirikan sholat malam juga bertebaran di mana-mana. Salah satunya cerita yang terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Dikisahkan ada seorang tuan yang hendak membeli seorang pemuda untuk dijadikan budak. Namun pemuda itu hanya mau menjadi budak si tuan dengan 3 syarat. Pertama, sang tuan tidak boleh mencegahnya melakukan salat jika waktu sholat tiba. Kedua, si pemuda hanya mau melayani sang tuan di siang hari. Ketiga, si pemuda minta disediakan kamar khusus yang tidak boleh ada seorang pun masuk selain dirinya. Begitupun sang tuan pun menyanggupi syarat-syarat yang diajukan pemuda. Dan demi memenuhi syarat yang ketiga, sang tuan mempersilahkan si pemuda untuk berkeliling dan memilih sendiri kamar yang dikehendaki. Maka berkelilinglah si pemuda mencari kamar. Dan ketika ia melihat satu kamar yang dekil dan kotor, ia memilihnya. Sang tuan pun heran. "Kenapa kamu memilih kamar yang dekil dan kotor ini?" tanya sang tuan. "Tuanku, saya tidak tahu. Bisa jadi kamar yang dekil dan kotor ini bagi Allah adalah tempat yang megah dan indah," jawab si pemuda dengan entengnya. Maka tinggallah si pemuda di kamar yang dekil dan kotor itu. Pada suatu malam, sang majikan mengundang teman-temannya untuk minum-minum dan bersenang-senang di rumahnya. Begitu memasuki tengah malam dan teman-temannya sudah pulang, sang majikan berjalan mengelilingi kamar-kamar di rumahnya. Saat sampai di kamar si budak muda, ia terperanjat menyaksikan sebuah pelita dari cahaya menggantung dari langit, sementara si budak muda sedang bersujud sambil bermunajat. "Wahai Tuhanku, Engkau telah mewajibkanku untuk melayani seorang tuan di siang hari. Andaikan tidak, niscaya siang dan malamku tidak akan kusibukkan kecuali untuk mengabdi kepadamu," doa si budak muda tersebut. Melihat kejadian itu, sang majikan terpana. Tak henti-hentinya ia menyaksikan kejadian itu sampai tiba waktu subuh, dan pelita cahaya itu terangkat kembali ke langit, menembus atap kamar si budak muda tersebut. Karena takjub, kejadian itu pun kemudian ia ceritakan kepada istrinya. Pada malam berikutnya, suami istri itu bersepakat untuk tidak tidur demi bisa melihat kejadian seperti pada malam yang pertama. Benar, begitu memasuki tengah malam, mereka menuju kamar si budak muda tersebut. Dan di sana mereka melihat sebuah pelita dari cahaya yang menggantung dari langit. Sementara si budak sedang sujud dan bermunajat sampai waktu tiba subuh. Seperti malam pertama, begitu waktu subuh tiba, pelita cahaya itu terangkat kembali ke langit, menembus atap kamar sang anak muda tersebut. Majikan itu kemudian memanggil si budak muda dan berkata,
kamu sudah kami bebaskan. Sekarang kamu adalah pemuda yang merdeka, sehingga tidak punya kewajiban terhadap kami. Majikan itu juga menceritakan semua kejadian menakjubkan yang mereka lihat, yakni bagaimana setiap tengah malam di kamar si pemuda tersebut di sebuah pelita penuh cahaya yang menggantung dari langit dan menembus atap kamarnya. Menyadari bahwa majikan telah mengetahui rahasianya, si pemuda lantas mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hamba telah memohon kepadamu untuk tidak membuka rahasia hamba. Maka bila engkau sudah membukanya, cabutlah nyawa hamba." Dalam cerita ini disebutkan bahwa pemuda tersebut akhirnya wafat. Dari kisah dan cerita tersebut di atas, setidaknya ada dua hal, ada dua keistimewaan, ada dua kemuliaan, ada dua hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah adanya cahaya di setiap malam. Padahal kamar itu di awal disebutkan bahwa kamar tersebut adalah kamar yang paling kotor, yang paling dekil. Tapi karena keajaiban tadi, kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada si pemuda budak tersebut yang sering melaksanakan sholat malam dan tahajud itu, akhirnya ada cahaya pelita yang setiap malam cahaya itu berada di kamar yang dekil tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah kita tahu dari cerita tadi tersebut bahwa si pemuda tadi tidak pernah meminta sama Allah. Misalnya doanya setiap malam, "Ya Allah, jadikanlah hamba ini adalah seorang yang bebas dari perbudakan." Tidak ada di situ. Tapi karena keistimewaan, kemuliaan, dan keajaiban yang Allah berikan kepada seorang yang rajin, seorang yang istiqomah melakukan sholat malam, gitu, Allah berikan. Yang akhirnya si tuan tadi membebaskan pemuda tersebut menjadi pemuda yang merdeka. Sahabat Ikadi dan Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita tersebut mudah-mudahan menjadi banyak inspirasi buat kita dan memotivasi tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi makhluk Allah atau hamba Allah yang dirindukan surganya, menjadi makhluk Allah dan hamba Allah yang konsisten, yang istiqomah melakukan, menjalankan, mengerjakan qiyamul lail atau tahajud di malam hari. Baik, itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Akhirnya saya tutup dengan usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah segitu ya.